Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Salsabila Putri, NPM 202014501053, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan konsep kurikulum Predikma Baru 2022. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejak merdeka pada tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 10 kali perubahan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum yang disebut sebagai Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Suplemen 1999, Kurikulum Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006, dan KTSP 2013. Setiap perubahan kurikulum selalu dilandasi dengan semangat untuk mempersiapkan generasi bangsa agar dapat bersaing secara global. Mulai tahun ajaran 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi akan menerapkan kurikulum Predikma Baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum Predikma Baru ini akan diberlakukan secara terbatas pada seluruh sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Implementasi kurikulum Predikma Baru pada sekolah penggerak ini berdasarkan SK Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan nomor 028-HKU-2021 dan 029-H-KU 2021 tentang penerapan pencapaian pembelajaran pada sekolah penggerak SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada akhirnya akan direncanakan dan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum Predikma Baru merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Ada beberapa hal baru yang terdapat dalam kurikulum Predikma Baru 2022. Yang pertama, struktur kurikulum. Profil Pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum pencapaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum Predikma Baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya. Program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Yang kedua, KI dan KD pada kurikulum 2013 menjadi CP atau capaian pembelajaran. Hal yang menarik dari kurikulum Predikma Baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, pada kurikulum Predikma Baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu CP. Capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru harus mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, proses pembelajaran dengan pendekatan tematik. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum Predikma Baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Yang keempat, jumlah jam pembelajaran ditetapkan per tahun. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum Predikma Baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum Predikma Baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Kelima, kebebasan menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif
antar mata pembelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum Pradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran, sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam yaitu menerapkan pembelajaran TIK kembali. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSB 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum Pradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Yang ketujuh adalah menyatukan mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5 dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dan kurikulum Pradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS, IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih bersiap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Kurikulum Pradigma baru ini nantinya akan mengutamakan 3 komponen yang baru, diantaranya adalah komponen yang pertama yaitu komponen berbasis kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh sebagai capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua yaitu pembelajaran yang fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dengan fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Pengurangan muatan atau konten agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu karakter Pancasila sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin project interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Keunggulan kurikulum Pradigma baru. Yang pertama, membantu mengatasi learning loss. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan jika penerapan kurikulum baru 2022 membantu memulihkan pembelajaran di sekolah dan mengatasi learning loss. Pasalnya, learning loss sendiri merupakan kondisi kehilangan minat dan semangat belajar atau terjadinya penurunan pencapaian pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil riset, pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, literasi, dan numerasi secara signifikan. Jika dibiarkan, tentu ini akan mengkhawatirkan dunia pendidikan. Yang kedua yaitu membantu sekolah beradaptasi dengan masa depan. Mendikbudristek Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa kurikulum 2022 ini membantu sekolah untuk beradaptasi dengan masa depan. Karena kurikulum ini mudah diterapkan bahkan untuk sekolah yang tertinggal sekalipun. Dengan kata lain, kurikulum baru ini sangat bermanfaat untuk sekolah yang ketinggalan sebab penyederhanaan dan penyampaiannya cukup besar. Tentunya Kemendikbudristek juga tidak akan melepaskan sekolah begitu saja, melainkan akan dibimbing dan didukung penuh oleh pemerintah. Diketahui Kemendikbudristek akan memberikan bantuan berupa platform teknologi untuk sekolah yang mengadopsi kurikulum tersebut. Pada masa transisi menuju kurikulum 2022 dan proses adaptasi juga akan didukung penuh oleh setiap pihak yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep kurikulum Pradigma baru 2022. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.